Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-13 ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memberikan nasihat, dalam rangka menuntut ilmu di suatu taman dari taman surga, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah hampir setengah dari bulan Ramadan. Tanggal 13 nggih? Tanggal 13, hampir setengah dari bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat cepat sekali. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, sangat-sangat cepat sekali. Para ulama kita menasihati kalau sudah lebih dari 10 hari, berarti kalau 30 hari, 10 hari itu berapa persennya? Apa? Sepertiganya. Dan sepertiga itu sudah banyak. Wassulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak sekali. Kalau sudah banyak, apabila kita belum memaksimalkan, masih ada lagi 2/3 yang lainnya. Masih ada lagi 2/3 yang lainnya, dan 2/3 ini lebih baik daripada 1/3 yang awal. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu semangatnya di awal, tapi akhirnya loyo. Nggih, itu salah. Nggih. Awal Masya Allah semangat sekali. Awal-awal sholat tarawih itu 10 shaf misalkan. Sehari demi hari, sepekan tinggal berapa shaf tarawihnya? Maju atau mundur? Maju. Yeah, maju. Maka nasihat para ulama kita tentang masalah akhir Ramadan atau setengah dari Ramadan akhir itu lebih baik. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu semangatnya di awal, akhirnya loyo. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu patokannya di mana? Di akhir. Patokannya di akhir, bukan di awal. Seharusnya ya, hari awal semangat, hari kedua lebih semangat lagi. Kemudian pekan kedua lebih semangat lagi, sampai akhir lebih semangat lagi. Seharusnya shaf itu ya, kalau misalkan sholat tarawih 10 shaf, pekan kedua 20 shaf, itu seharusnya. Maka itulah nasihat yang harus kita pahami dan harus kita perhatikan juga. Ma'asyiral muslimin, pada sore hari ini, agar kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan,
agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar, maka salah satu caranya adalah dengan cara memahami hikmah-hikmah dari berpuasa. Memahami hikmah-hikmah dari berpuasa. Hikmah puasa banyak sekali. Nah, di sini sudah 13 hari, pasti kita akan merasakan berbagai macam hikmah-hikmah dari berpuasa. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan hikmah-hikmah dari puasa yang kita ketahui aja? Napa? Puasa? Apa hikmahnya puasa? Pada loyo atau pada ya puasa ya loyo, semua puasa loyo. Nah, apa hikmahnya? Hikmah berpuasa tambah loyo? Tidak ada. Apa? Membersihkan? Kenapa? Membersihkan jiwa. Oke, benar, membersihkan jiwa. Hikmahnya banyak sekali. Di antaranya apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti, semua amal ibadah itu pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua pasti mendapatkan ganjaran. Terlebih khusus untuk puasa. Apa itu? Apa hikmahnya? Memasuki atau masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Apalagi murajaah niki, betul apa murajaah. Biar kita semangat lagi untuk berpuasa. Apa hikmah-hikmah yang lain? Membersihkan jiwa. Kemudian hikmah lagi apa? Dan masih banyak hikmah-hikmah ya. Tapi ada satu hikmah yang jarang dipahami dan jarang kita merasakan seperti itu. Apa tuh? Yaitu puasa menjadikan kita hatinya lemah lembut. Hati kita menjadi lemah lembut. Dan ini ada 3 hadis, ada 3 dalil menunjukkan bahwasanya puasa kita ini, puasa itu menjadikan hati kita lemah lembut, menjadikan lisan kita lemah lembut, menjadikan semua anggota badan kita melaksanakannya dengan lemah lembut. Yang pertama, hadis Nabi SAW, inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Bahwasanya syaitan itu masuk atau berjalan min bani Adam, dari badannya bani Adam, melewati apa? Majrad dam. Apa majrad dam? Saluran darah. Di mana itu? Urat. Di urat. Urat itu lewatnya syaitan. Lalu apa sangkut pautnya dengan puasa? Apa kaitannya dengan puasa? Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, asyamu yudiku majrad dam allati fiha majari syaitan. Puasa itu yudiku, menyempitkan jalan, atau menyempitkan urat, yang mana urat itu adalah jalannya para setan. Menyempit, kalau dia sempit, ya sempit, jalannya sempit. Kalau jalannya luas tol kan bablas gitu ya, buanter. Tapi jalannya sempit, jalan desa misalkan, apalagi rame. Nah, pasti apa? Macet, ya macet, nggak bisa bergerak. Nah, fa inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuhnya manusia, di urat nadinya, di urat yang tempat jalannya darah. Fataskunu bisyami wasawisus syaitan. Dengan cara puasa,
waswas syaitan itu hilang, sukun menjadi sukun. Apa sukun itu? Mati. Wataskunus bisyami wasawisus syaitan. Waswas syaitan kan menjadi mati, nggak ada lagi waswas syaitan. Watan kasirus syahwatu wal ghadab, dan syahwatnya dan marahnya tidak dilampiaskan, tidak dilaksanakan. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyamu dawaan lil ghadab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa itu obatnya orang marah. Marah itu apa? Emosi, nggih, kasar. Kalau marah itu pasti apa ucapannya kasar. Kemudian apa lagi? Tangannya mukul, ucapannya kasar dan lain sebagainya. Maka kebalikannya orang marah orang apa? Orang yang lemah lembut. Oke. Kebalikannya orang yang marah itu adalah lemah lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi SAW, as-siyamu junnah. Siam itu sebagai tameng-tameng kita dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam godaan. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila di antara kalian berpuasa, maka tidak boleh mengatakan rofas. Apa itu rofas? Rofas itu perkataan yang biasa digunakan atau dilaksanakan oleh suami dan istri. Itu rofas. Wala yashab, dan tidak boleh untuk mengatakan yashab, yaitu mengejek, mencela orang. Fa in sabahu ahadun. Nah, apabila ada orang yang mencela wa auqatalahu, atau ngajak gelut, apa kata Nabi SAW? Falyakul inni shaim. Katakanlah, aku ini puasa, aku ini lagi berpuasa. Jadi berpuasa itu menjadikan kita ini ngomongnya menjadi apa? Lemah lembut, ngomongnya menjadi benar. Dan apabila diajak gelut, tidak jadi. Tidak jadi. Inilah hikmah yang jarang kita pahami. Itu puasa menjadikan kita ini lemah lembut. Yang ketiga, salah satu contoh hasil atau bukti dari puasa, bukti nyata dari puasa siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram berpuasa. Di bulan yang lain juga berpuasa. Di bulan Sya'ban puasa. Di bulan Rajab juga puasa. Di bulan Ramadan pasti puasa karena wajib. Di bulan Syawal juga berpuasa. Dan bahkan Nabi SAW itu puasanya puasa wisol. Apa itu wisol itu? Wisol itu nyambung, enggak berbuka. Nyambung langsung. Puasanya sering banyak berpuasa daripada makan. Bahkan kalau misalkan di rumahnya itu tidak ada makanan, beliau langsung berpuasa. Dan Nabi SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Qalam. Siapa yang sudah hafal surat Al-Qalam? Nun wal qalami wa ma yasturun. Di ayat ke-6. Di ayat ke-6. Siapa yang sudah hafal? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, tuh inna itu dalam bahasa Arab, kalau jenengan belajar nahwu tuh inna itu yufidut taukid, yang berfaidah sebagai penekanan. Wa in, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim,
memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia. Dan di antara sifat yang menonjol, akhlak yang mulia yang menonjol daripada Nabi Muhammad SAW adalah lemah lembutnya, ya, lemah lembutnya. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan mutafahishan. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fahis, mengatakan kata yang kotor, mengatakan perkataan yang kotor, enggak pernah. Mutafahishan, dan tidak suka dengan perkataan yang kotor. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dipuji oleh Allah, dipuji juga oleh para sahabatnya. Nah, karena Nabi SAW sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati siapa? Jibril. Nah, dibersihkan hatinya dari hal-hal yang kotor. Nah, di antaranya dengan cara membersihkan. Yang kedua dengan cara berpuasa. Dan beliau orang yang paling banyak berpuasa, maka buktinya, hasil nyata dari hasil puasa adalah lemah lembutnya beliau terhadap orang lain. Nah, dan ini adalah inti dari pembahasan di sore hari ini. Potret lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti. Karena Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, suri tauladan yang paling baik bagi yang menginginkan Allah dan hari akhir. Kemudian bagaimana Nabi SAW sikap lembutnya itu bagaimana? Maka kita di sini akan membaca hadis-hadis tentang ceritanya lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau diceritakan, boten usah tidur nggih. Kalau biasanya kalau sebelum tidur itu biasanya diapain? Dicerita dongeng sebelum tidur. Ini bukan dongeng sebelum tidur. Ini dongeng sebelum berbuka puasa. Dongeng sebelum berbuka puasa. Tapi dongengnya ini benar. Dongengnya dari hadis-hadis yang sahih. Maka Nabi SAW itu memiliki sifat yang lemah lembut dari semua hal. Kepada siapapun itu. Kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada siapa lagi? Khodim, itu pembantunya, kepada orang munafik, kepada orang kafir, bahkan kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Nanti kita bahas beberapa hadis yang akan banyak sekali hadisnya, tapi kita pilih hadis yang kita akan bahas yang pas dengan waktu yang diamanati oleh kita sendiri. Nah, yang pertama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan lemah lembutnya terhadap keluarganya. Karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang paling banyak interaksi dengan kita. Maka bagaimana sikap lemah lembutnya Nabi SAW dengan keluarganya? Di antaranya hadis yang ma'ruf, hadis yang sudah masyhur di kalangan kita, yaitu hadis tatkala Nabi Muhammad SAW yamkuthu inda Zainab, tidur atau istirahat di istrinya yang namanya Zainab binti Jahsin. Ada berapa istri Nabi? 11. Yang hidup sampai meninggalnya beliau 9. Nah, istri Nabi 11,
yang hidup sampai meninggalnya beliau adalah 9, di antaranya Zainab binti Jahsin. Fasyariba minha aslan, fasyariba indaha aslan, kemudian minum madunya Zainab binti Jahsin. Fa'athara dzalika ghirata ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian timbullah ada rasa cemburunya siapa? Aisyah. Dan itulah sifat dan wataknya wanita yang asli, itu ghirah. Apa ghirah? Cemburu, cemburuan. Fattafaqat hiya wa Hafsatu radhiyallahu taala anha ala an awwala man yadkhul 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal isnain an taqula lahu inni ajidu minka riha maghafir. Kemudian ya namanya perempuan ya, punya pikiran. Punya pikiran apa? Yang aneh-aneh terhadap suaminya. Padahal suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sama-sama ittafaqat. Apa ittafaqat? Itu sama-sama sepakat. Andaikan kalau masuk ke rumahnya Aisyah, maka Aisyah yang pertama kali mengatakan baumu tidak enak. Kalau andaikan ke rumahnya Hafsah, maka Hafsah yang mengatakan baumu tidak enak. Nah, fatas'alu akalta maghafir. Kemudian Nabi SAW itu memasuki ke rumahnya Aisyah. Memasuki rumahnya Aisyah dan sekalian rumahnya Hafsah karena berdekatan. Akalta maghafir ya Rasulullah, apakah engkau memakan makanan yang maghafir itu sebuah ungkapan enak dimakan tapi enggak enak baunya. Enak dimakan tapi enggak enak baunya. Buah apa niku? Buah durian enak. Ya pokoknya enak dimakan, bawang itu kayak bawang dan lain sebagainya. Ya, maghafir. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihdahuma. Kemudian Nabi sallam itu masuk di salah satu rumah di keduanya. Faqalat dzalika lahu. Kemudian kemudian istrinya itu mengucapkan seperti itu. Ya Rasulullah, hal akalta maghafir, apakah engkau makan yang baunya tidak enak? Nah, kalau ada suami kemudian diejek seperti itu, pasti apa rasanya? Baumu nggak enak, bau badanmu nggak enak, bau apalagi bau apa nih? Bau jigongnya nggak enak. Nah, pasti akan marah, iya, marah. Faqala bal syaribtu aslan inda Zainab. Enggak makan bau bawang-bawangan enggak, tapi makan atau minum aslan, yaitu madu dari Zainab binti Jahsin. Kemudian Nabi SAW itu mengharamkan dirinya untuk minum apa? Madu. Nah, minum madu. Kemudian turunlah surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, engkau kenapa mengharamkan yang sudah Allah halalkan untuk mencari keridhaan istri-istrimu? Lihat di sini, mana sikap lembutnya Nabi SAW? Siapa yang tahu? Mana sikap Nabi SAW yang lemah lembut? Nabi marah? Tidak. Nabi ngomong apa? Ngomong suatu hal yang buruk? Tidak. Dia sudah diem aja. Sudah diem. Nah, dengan cara lemah lembutnya, dengan cara diam. Nah, dengan cara diam. Itu salah satu lemah lembutnya Nabi SAW dengan istrinya. Kemudian cerita lain, lemah lembutnya Nabi SAW dengan pembantunya. Pembantunya Nabi SAW itu ada 3. Pembantunya Nabi itu ada 3, laki-laki semuanya. Tapi yang masyhur itu 1. Siapa namanya? Siapa pembantu Nabi?
Siapa namanya pembantu Nabi? Anas bin Malik. Pembantunya Nabi Anas bin Malik, pembantu Nabi selama 10 tahun. Beliau mengatakan annahu khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fis safari wa fil hadari. Membantu Nabi SAW selama 10 tahun dalam safar atau dalam di rumah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu yawman li syai'in sana'ahu lima fa'alta kadza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada beliau, kepada Anas bin Malik, kenapa engkau berbuat seperti ini? Enggak pernah sama sekali. Kenapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau tidak berbuat seperti ini? Tidak pernah sama sekali. Wala 'aba 'alaihi syai'un qattun, dan tidak pernah mencela apa yang Anas bin Malik perbuat. Nah, tidak pernah mencela Anas bin Malik perbuat. Nah, ini salah satu contoh lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siapa? Dengan khodim, yaitu pembantunya, itu Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nasi khuluqan. Nabi SAW itu yang paling baik akhlaknya kepada siapapun itu. Kemudian dongeng yang selanjutnya, atau hadis yang selanjutnya, yaitu lemah lembutnya terhadap orang yang tidak memahami ilmu. Kepada orang siapa? Yang tidak paham ilmu. Dan hadisnya juga masyhur, sudah kita sering pelajari. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna a'rabiyan, ada a'rabi yaitu badui. Badui itu ya pedalaman, enggak pernah belajar, ya, tidak tahu dengan modern, enggak belajar. Kemudian bala fil masjid, kencing di masjid. Kencing di masjid itu perbuatan dosa atau kebaikan? Pasti dosa, kencing di masjid. Fasaro ilaihi nas, kemudian manusia, para sahabat lain, saro itu saro teriak atau kumpul di situ. Liyaqa'u fi, untuk membentengi agar tidak kencing di situ, untuk mengusirnya. Nah, untuk mengusirnya. Ya, kenapa? Karena masjid itu tempat untuk ibadah, tempat untuk taklim, tempat untuk amal kebaikan, ya. Faqala lahumun Nabi SAW, maka Nabi untuk mengatakan kepada para sahabatnya, da'uhu, tinggalkan dia, dah biarkan aja kencing di situ, biarkan. Wa ahriku, da'uhu, tinggalkan dia sampai selesai, tinggalkan dia sampai kencingnya selesai. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wa ahriku ala baulihi dhanuban, ambillah air 1 ember, kemudian ahriku, kemudian siramlah, min ma'in, fa innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu, sesungguhnya kalian itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala muyassirin. Apa muyassirin? Muyassirin itu yang gampangan, jangan jadi orang yang susahan. Jadi orang itu gampangan, jangan jadi orang itu susahan. Di sini mana sikap lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, 1, tidak memarahi badui. Kenapa tidak marahi badui? Karena badui tidak punya ilmu, tidak belajar agama. Yang kedua, sikap lemah lembutnya adalah
suruh menghabiskan atau suruh sampai mengeluarkan air kencingnya sampai habis. Kenapa? Andaikan ya kalau kita kencing sudah kebelet kencing, buang air kecil, kemudian ditahan, loroye ke opo? Ditahan, langsung. Pasti apa? Ya sakit lah, sakit. Yang ketiga, Nabi menyuruh para sahabatnya untuk udah gak usah diubris. Nah, biarkan saja. Andaikan kalau Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melarang para sahabatnya untuk menahan, pasti Arabi itu, Badui itu kencingnya kemana? Mana? Kocar kacir sudah ke sana. Misalkan aja kencingnya di sebelah situ, larinya ke sebelah sana. Kencingnya kemana? Ya udah situ sampai situ. Wakeh. Tapi kalau hanya situ tok, di ujung hanya di sana tok, maka ya tempat itu yang dibersihkan. Andai kan kalau dia dikejar, lari, sudah ke belakang, ke kanan, ke depan lagi, ke kiri lagi, disiram tambah akeh, kanan ke kiri dan lain sebagainya. Itu bukti lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang tidak punya ilmu. Kemudian contoh lagi sikap lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang kafir sekarang ya, terhadap orang-orang munafik, terhadap orang-orang munafik. Siapa tokoh munafik pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisahnya bagaimana? Tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam raqiba 'alal himar, naik di keledai, kemudian ya itu tugasnya Nabi, itu dakwah kemana-mana, dakwah ke orang musyrik, dakwah ke orang kafir. Pada saat yang didakwain situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi SAW itu datang dengan khimar, dengan keledainya, datang di situ. Kan di zaman dahulu itu banyak tanahnya masih tanah. Kalau sekarang sudah bagus ya. Masjidil Haram sudah bagus sekali. Kalau dulu itu kalau naik kuda itu pasti ada gubar debu-debunya. Datang dengan membawa debu, langsung situ dicekoi dengan ayat Al-Qur'an. Langsung Nabi SAW itu mengajarkan kepada orang kafir itu Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ayyuhal mar, wahai orang, innahu la ahsanu mimma taqul in kana haqqan. Sambil Abdullah bin Ubay bin Salul itu menutupi mukanya, kemudian mengatakan, tidak ada baiknya yang engkau katakan walaupun itu benar. Tapi itulah orang-orang kufar, orang munafik itu mengetahui bahwa Al-Quran itu benar. Tapi yang dikatakan itu la ahsana mimma taqul, tidak ada baiknya yang kau katakan walaupun yang kau katakan itu adalah kebenaran. Itu pasti kalau kita kajian di sini ya. Andai kan kalau kita kajian di sini, kemudian ada orang mengatakan nggak ada baiknya yang kau katakan. Apa yang dirasakan oleh seorang muallim, seorang guru, seorang ustadz? Ngamuk wis, ngamuk jerit. Tapi Nabi SAW tidak, diem, bahkan memaafkan. Bahkan di hadis yang lain, Nabi SAW itu memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan sampai Abdullah bin Ubay bin Salul itu masuk Islam.
Tapi masuk Islamnya pura-pura. Dan pada saat masuk Islam itu pun masih digangguin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, tatkala Nabi SAW itu menyuruh kaum muslimin untuk perang. Untuk perang. Ya, untuk perang. Kemudian ya namanya orang munafik. Orang munafik ikut perang enggak? Ya ikut. Biasanya di depan atau di belakang? Ya di belakang. Kemudian pada saat peperangan selesai, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Aqad tad'u alaina la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal." Wahai Rasulullah, atad'u alaina, apakah engkau biarkan kami ke Madinah aja, tidur istirahat di situ? Apa yang mereka katakan? La in raja'na ilal Madinah, andaikan kalau kami pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, yang akan menguasai, yang akan melawan, yang akan menang itu pasti yang kuat. Yang kuat, pasti yang kuat yang akan menang. Maksudnya apa? Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang lemah. Sudah keluarkan yang kuat-kuat saja, tidak usah yang lemah-lemah. Lain la yakhrujanna al-'azu minhal adal. Andaikan kalau ya wahai Muhammad, andaikan kalau engkau keluarkan orang-orang kuat pasti akan menang. Maka Umar bin Khattab di sampingnya Nabi Muhammad tuh marah, geram. Itulah sikapnya Umar bin Khattab. Ala naqtul ya Rasulullah hadzal khabis. Boleh enggak aku bunuh ini khabis? Al-khabis. Kenapa dikatakan khabis? Karena dia sudah apa? Sudah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bicara apapun kecuali la, jangan. Yatahaddatsun nasu annahu kana yaqtul ashabah. Maka manusia akan berbicara, akan ngasih tahu kepada orang lain bahwasanya Nabi itu membunuh sahabatnya. Ya, karena pada saat itu Abdullah bin Ubay itu sudah masuk Islam. Nah, sudah masuk Islam. Ya, nggak usah dibunuh, dia biarin aja seperti itu. Itulah sikapnya, lemah lembutnya. Nabi SAW dicaci maki, diapain, tidak pernah membalasnya, bahkan membalasnya dengan yang baik. Yang lain, cerita yang lain, yaitu dalam hadis sebentar. Nah, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar. Nah, potret yang lain bahwasanya Nabi itu juga lemah lembut dengan orang-orang non muslim, dengan orang-orang kafir. Ya, dengan orang-orang kafir. Tatkala ada orang Yahudi, dalam Sahih Bukhari bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dakhala rahtun minal yahud, masuk beberapa orang dari Yahud di kampungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, assalamu alaikum. Nah, assalamu alaikum mirip dengan assalamu alaikum ya. Bedanya apa? Kalau assalamu alaikum ada lamnya. Kalau assalamu alaikum enggak ada lamnya. Tapi artinya sangat-sangat jauh. Ya, sangat jauh sekali. Kalau assalamu alaikum artinya apa? Celakalah bagi kalian. Kalau assalamu alaikum sejahtera bagi kalian, keselamatan dan sejahtera bagi kalian. Faqalat Aisyah. Aisyah ini
Fafahimtuha, maka aku memahami apa yang dikatakan oleh Yahudi itu. Faqalat wa alaikumussamu wal la'nah. Wa alaikumussamu, kepada kalian celaka, wal la'nah, tambahi dengan laknat. Maka apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah, mahlan, pelan-pelan wahai Aisyah, pelan-pelan. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai kelembutan dalam segala hal. Kelembutan dalam segala hal. Maka Nabi SAW tatkala disalami assalamualaikum, maka Nabi cukup mengatakan waalaikum, cukup itu aja, waalaikum, dan kepada kalian, nah, tanpa ditambahi dengan al-la'nah, tanpa ditambahi dengan al-la'nah. Tapi sampai jam berapa? Baik. Dan masih banyak lagi kisah-kisahnya, masih banyak lagi kisah-kisahnya Nabi SAW terhadap lemah lembutnya Nabi SAW terhadap orang lain. Bahkan kisah lain yang sebentar anak carikan lagi kisahnya. Nah, dan ini yang paling serem. Ini yang paling serem. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di al-bait, di rumahnya. Di rumahnya. Dan di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuka ya. Kemudian wa Abu Jahlin wa ashabu lahu julus, dan teman-temannya Abu Jahal dan teman-temannya itu sedang duduk-duduk nongkrong di situ. Itu qala ba'dhum li ba'din, kemudian mereka mengatakan kepada sebagiannya, ayyukum yaji'u bisula juzurin min bani fulan, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan kulit unta yang sudah disembelih, ya, unta disembelih kemudian diambil kulitnya, bahasa Jawanya dipeteti ya, diambil kulitnya. Nah, kulitnya itu didatangkan di hadapan Nabi SAW. Fayada'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Kemudian siapa yang bisa meletakkan kulit itu, kulit unta yang besar sekali ya dan berat, kemudian meletakkannya di mana? Dhahr, punggungnya Nabi SAW pada saat sujud. Siapa yang bisa? Fan ba'atha asqal qaum, kemudian mereka mengutus yang paling buruk di antara mereka. Faja'a bihi, kemudian mendatangkan kulit unta yang sudah disembelih. Fanadhara hatta sajada Nabi, kemudian menunggu sampai Nabi itu sujud. Nah, sampai Nabi sujud. Tatkala sudah sujud, wa wada'a ala dhahrihi baina katifaihi, kemudian diletakkan itu di punggungnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud hanya melihat dari jauh, Sweden dalam bahasa Jawanya, Sweden, melihat dari jauh. Wa ana anzuru la ughiru syai'an, dan saya hanya melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud? Qala faja'alu yadhakun, dan mereka ketawa bahak-bahak. Wa yahila ba'dhum ala ba'din, kemudian kalau orang Gojek bagaimana? Nyenggol kanan kiri. Nah, nyenggol, ketawa bahak-bahak, nyenggol kanan dan kiri. Nah, wa Rasulullah SAW sajidun la yarfa'u ra'sahu, dan Nabi SAW tetap sujud dan tidak bisa bangun dari sujudnya.
hatta ja'athu Fatimah, sampai datang Fatimah. Siapa Fatimah? Anak beliau. Fatarahat an dhuhri, kemudian diambil dari punggungnya. Farafa ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Tsumma qala, pada saat di salatnya, tsumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, berilah balasan yang setimpal untuk Quraisy, salasa marratin, 3 kali. Fasyaqqa 'alaihim idza da'alim, kemudian tambah berat lagi. Faqala wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Kemudian mereka itu yarawna, menganggap bahwasanya dakwah atau doa yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajabah, dikabulkan. Tsumma sama, kemudian mengangkat tangan dan sekalian memberikan nama-namanya. Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, ya Allah, celakalah, ya Allah, berikanlah balasan untuk Abi Jahal. Wa 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah, dan kepada Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, itu kakak adik ya, kandung. Wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id. Ada berapa tadi? Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, wa Utbah bin Abi Mu'id. Ada 6 orang. Ada 6 orang yang sekongkol untuk menghina atau menaruh kulit unta di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hasabi, kemudian disebutlah ketujuh. Tapi Abdullah bin Mas'ud yang perawi hadis ini tidak kenal atau tidak lam yahfad, la nahfad, tidak menghafalnya. Faqala fawalladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladhi 'adda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib al-badar. Kemudian setelah beberapa hari ada perang Badar. Yang perang Badar semuanya 7-7-nya meninggal dunia. Semua 7-7-nya meninggal dunia. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa wallah, dan demi Allah, wa nafsi biyadihi, dan tanganku yang di jiwanya itu di Allah Subhanahu wa taala, laqad ra'aitu, dan aku melihatnya, semua yang didoakan kejelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sor'a, semua terbunuh tewas. Fil qalib, namanya daerahnya, nama daerah Qalib. Kalau misalkan umroh ya jalan-jalan, boleh jalan-jalan ke situ, namanya Qalib Badr. Dan andekan kalau ke situ, bisa ke situ, itu baunya ndak enak. Itu sumur ya, sumur kecil ya, sumur kecil. Semua itu adalah kuburannya 7 orang yang didoakan kejelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mana sikap lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kita bahas tadi, mana sikap lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Nabi tidak marah. Yang kedua, tidak membalasnya dengan seperti itu. Kalau Nabi membalas dengan seperti itu, bisa enggak? Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Dan Nabi tidak mencaci maki siapa? Para Quraisy. Hanya saja Nabi mendoakan kejelekan. Boleh enggak mendoakan kejelekan orang kafir? Boleh. Apabila dia berbuat kejahatan terhadap kita. Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Sisa 2 menit lagi. Sebenarnya masih banyak sekali ya kisah-kisahnya, cuman kita cukupkan kisah-kisah yang tadi kita sebutkan.
sebagai ibrah pelajaran bagi kita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, bagi suri tauladan bagi kita semuanya, agar kita bisa melaksanakan, meniru beliau dan menjadikannya sebagai pelajaran penting di kehidupan selanjutnya. Dan ada pengumuman sedikit bagi jamaahnya Ustadz Aun Rafiq yang dulu pernah kajian sama beliau, untuk mendoakan kesehatan beliau yang pertama. Yang kedua, apabila ada WA ke beliau tentang masalah, tentang persoalan agama, mohon tidak tanya kepada beliau. Beliau ingatannya sudah mulai berkurang, daya ingatannya sudah mulai berkurang, takut ada kesalahpahaman dalam menjawab, atau bahkan naudzubillah min dzalik menjawab hal-hal yang tidak pantas atau yang keliru. Mohon disebarkan, tapi sebarkannya hanya lewat lisan saja. Mohon tidak WA atau bertanya ke beliau, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.